Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kita masuk pembelajaran. Bu Guru minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar, kita berdoa masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Mau cek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Sekarang dengarkan instruksi Bu Guru. Cari benda persegi panjang yang ada di sekitar kalian dalam waktu 3 detik. Persegi panjang, ayo. Apakah itu persegi panjang? Ya. Sekarang cari benda yang ujungnya mencil. Ya, saya turunkan. Sekarang kalian sudah siap belajar? Siap. Silahkan lihat. Ada gambar apa ini? Jembatan. Nah, sekarang coba fokuskan perhatian kalian di gambar itu. Bagaimana perasaan kalian saat melihat gambarnya? Sulit dinyalakan? Senang? Oke, Rani merasa senang. Sejuk. Jika kita berada di tempat seperti ini tuh rasanya kayak tenang, sejuk gitu. Ya? Rasanya tidak mau pindah dari tempat ini. Ya nggak? Ya. Kan? Sekarang coba bandingkan dengan gambar berikutnya. Bagaimana perasaan kalian ketika berada di tempat seperti ini? Tidak nyaman. Apalagi? Kenapa bisa bau? Banyak sampah ya. Jadi seharusnya apa yang tidak berada di tempat ini? Di gambar seperti ini. Seharusnya tidak ada sampah ya. Seharusnya. Jadi dengan mempelajari materi ini ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh. Jadi ketika mengetahui tentang pencemaran air, maka itu bisa menjadi dasar pengetahuan bagi kalian ketika nanti kalian ingin berprofesi sebagai hidrologis atau spesialis lingkungan atau mungkin operator sistem di dalam pabrik pengolahan air. Itu gajinya gede loh. Ada nggak yang mau gaji gede? Dan yang berikutnya adalah pembelajaran kita hari ini itu memiliki tujuan. Ya, tujuan kita ada empat. Yang pertama, melalui diskusi dan dipandu LKPD, maka peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dengan tepat. Ada beberapa garis besar materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai definisi pencemaran. Yang kedua, penyebab pencemaran air. Kemudian yang ketiga, dampak pencemaran air. Dan yang keempat, usaha mengatasi pencemaran air. Ada beberapa aktivitas yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kali ini. Yaitu yang pertama, kalian akan mengisi yang namanya lembar kerja peserta didik. Yang kedua, kalian harus berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Jadi selanjutnya Bu Guru akan meminta kalian untuk menjawab beberapa soal. Ya, ini untuk mengetahui pemahaman kalian, pemahaman awal kalian mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Silahkan kalian baca soalnya, kemudian kalian tinggal pilih jawaban mana yang benar. Sudah? Oke, kalau sudah, mari fokus ke tayangan PowerPoint. Bu Guru mau menayangkan sebuah video, boleh? Boleh. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Oke, dari video yang sudah kalian simak tadi, Bu Guru mau tanya, ada tidak permasalahan yang ingin kalian selesaikan di pembelajaran kali ini? Guru, kenapa sih kok sampah bisa ada di laut? Oke, Kevin nanya, kok sampah bisa ada di laut ya? Oke, terima kasih Kevin. Siapa lagi yang mau nanya? Ayo, Guru.
Silakan Devi. Bu Guru, kalau banyak sampah di laut, ngaruh apa dengan ikannya? Bu Guru, bagaimana solusinya jika sudah menjadi seperti itu, Kak? Oke, nah sekarang sesuai yang sudah Bu Guru sampaikan tadi bahwa ada beberapa aktivitas yang akan kita lakukan. Jadi kalian akan Bu Guru bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan masing-masing kelompok harus menyelesaikan ini dengan aspek sikap yang sudah Bu Guru sampaikan tadi. Paham? Kelompok. Jadi silakan dibaca petunjuk LKPD-nya, dipahami baik-baik, kemudian diisi sesuai pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian kalau ada kesulitan atau ada kendala, silakan tanyakan kepada Bu Guru. Paham? Paham? Paham. Silakan dikerjakan. Bu Guru kasih waktu 30 menit untuk menyelesaikan. Silakan. Apanya? Oh iya, yang di bagian menanya, nah itu kalian tuliskan permasalahan yang sudah kalian sebutkan tadi. Ya, masing-masing kelompok menuliskan pertanyaan yang sudah disebutkan tadi pada saat setelah menonton video tadi. Dalam bentuk kalimat tanya. Iya, jawab. Jadi untuk membantu kalian dalam proses pengisian LKPD, kalian silakan baca bahan ajar yang sudah Bu Guru bagikan dan mau searching di Google juga boleh. Ya, digunakan handphonenya. Nah, kelebihannya berarti bahan-bahan yang digunakan terjadinya dia. Kalau ketika masyarakat kalau LKPD-nya sudah selesai dikerjakan, sekarang waktunya kita presentasi. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Bahwa Jawa Tengah diduga tercemar limbah deterjen rumah tangga. Air yang tercemar deterjen terlihat berbusa sehingga menyebabkan ikan mati karena ada turbulensi yang tinggi sehingga menimbulkan gelembung udara yang sangat banyak. Nah, sekarang Bu Guru minta kelompok lain untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sudah presentasi. Silakan. Nah, Fitri. Limbah rumah tangga apa saja yang dapat masuk ke sungai? Kamu menanggapi? Limbah deterjen. Limbah deterjen katanya. Bagaimana Pak Fitri? Ya? Kita pertanyaan dulu untuk kelompok 4. Ya, kelompok siapa lagi yang mau presentasi? 1, 2, 3. Silakan. Kelompok 2. Berdiri. Tahu. Berada di dalamnya. B. Apa faktor penyebab pencemaran air tersebut? 1. Limbah industri, bahan kimia baik cair ataupun padat. Solusi apa yang kalian tawarkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran air tersebut? 1. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi itu tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan. Guru minta kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Oke, silakan. Barang-barang yang ramah berguna itu seperti apa? Barang-barang yang ramah lingkungan adalah pupuk kompos. Contohnya itu. Bagaimana caranya? Iya apa? Diterima. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Jadi cukup
berdua saja yang melakukan presentasi. Ya baik. Sekarang perhatikan kan kembali. Nah, berdasarkan apa yang sudah kalian jawab di LKPD-nya masing-masing. Tadi dari kelompok 4 menjawab itu mengenai kasus air sungai Anyar. Ada apa di sungai Anyar? Kasus apa nih? Di situ banyak limbah-limbah deterjen. Itu. Jadi limbah deterjen menurut kalian apakah itu ramah lingkungan? Tidak. Akibatnya apa? Air sungainya menjadi tercemar. Sampai di sini paham? Paham. Bu Guru mau minta dari kalian menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan di pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini Bu Guru lakukan untuk mengecek mengenai tadi tujuan pembelajaran yang sudah Bu Guru sampaikan yang harus kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama tadi, kalian harus mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencemaran. Apakah itu tercapai? Tercapai? Tercapai. Oke. Yang kedua, tujuan pembelajaran kedua, kalian harus bisa menjelaskan penyebab dari pencemaran air. Apakah tercapai? Saya mau cek apakah yang tercapai. Silakan satu orang coba. Siapa yang mau menyimpulkan terkait tujuan pembelajaran pada hari ini? Devin, oke. Silakan Devin. Pencemaran adalah diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup saat energi dan komponen lain ke dalam lingkungan. Solusi penanganan pencemaran air yaitu melakukan pengelolaan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau laut dan lain-lain. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Devin. Kesimpulannya sangat komplit, jelas dan lengkap. Ya, tadi perlu mengulangi bahwa memang pencemaran itu dikatakan suatu lingkungan tercemar itu ketika ada suatu zat asing yang masuk ke lingkungan. Sekarang Bu Guru mau tanya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang? Gembira. Apa bedanya senang sama gembira? Sama aja. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Masalah pencemaran air. Tentang pencemaran air. Apa lagi? Ya, limbah-limbah industri yang bisa menjadi penyebab. Ada lagi? Masih adakah yang belum kalian pahami? Sudah paham semua? Sudah? Kalau begitu sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Kalian sudah paham. Nah, sekarang silakan diambil kembali lembar kertas yang tadi yang sudah kalian. Silakan baca soalnya dan langsung dijawab. Jadi soalnya sama. Sudah belum? Nah, Bu Guru beri kalian tugas dikerjakan di rumah. Jadi kalian bekerja secara kelompok membuat sebuah poster yang berisi tentang bagaimana cara mencegah pencemaran air. Bisa dipahami tugasnya? Nah, kemudian Bu Guru ingin menyampaikan mengenai materi pertemuan selanjutnya. Kalian mempelajari materi tentang pencemaran udara, menyampaikan materi selanjutnya. Maka pertemuan hari ini Bu Guru cukupkan, dan kemudian sebelum itu Bu Guru minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita Mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirobbil. Amin. Jadi sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas antusias dan partisipasinya. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.